Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibunda dan ayahanda bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, Amin. dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimanapun Amin. kita berpijak. Ibunda dan ayahanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat sehat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di pertemuan ke-12 di kelas lanjutan Robul Quran. Pembahasan kita pada kali ini membahas pelajaran kemarin, yaitu masih bagian hukum i'rab, juga prakteknya, bersama guru kita, Ustadz Irfan. Tapi sebelum itu, Bunda, untuk mohon diganti dulu namanya, karena saya belum tahu wajahnya yang mana, karena akan sebagai data kehadiran, karena 3 kali tidak hadir atau 3 kali tidak menyetorkan tugas, maka mohon maaf tidak mengikuti pembelajaran lagi. Baik, sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Ibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan dan memerhatikan dengan baik pembahasan dari guru kita. Kepada Ustadz Irfan, disilahkan. Fadhol. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk mendalami tentang hukum i'rab. Oleh karena itu, perhatikan terlebih dahulu, kemudian nanti bila ada pertanyaan yang belum paham, ya insya Allah kemudian ditanyakan. Baik, coba kita perhatikan di layar semuanya. Ya. Pada awal, ya kita memulai pelajaran itu dari yang namanya adalah al-lafzu. Kelihatan di layar? Ya. Oke. Baik. Dari al-lafzu ini, ya kemudian naik tingkatan namanya adalah al-kalimah. Ya. Dari al-kalimah ini, ya kemudian dibagi menjadi 3. Ada namanya isim, ada namanya fiil, ada namanya huruf. Ya, jadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Fiil kemudian itu dibagi menjadi 3. Ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada kemudian fiil amr. Gitu ya. Amr, ya. Baik. Sekarang setiap isim, setiap fiil, baik fiil madi, fiil amr, ya, fiil mudhore, kemudian setiap huruf, ini semua kata memiliki hukum hukum i'rab. Ya. Jadi dia memiliki hukum i'rab. Nah, hukum i'rab itu kita baginya ada 2.
Ya, ada yang mabni Ya, mu'rof. dan juga ada yang Mu'rof. mu'rof. Oke. Nah, untuk meneruskan mabni itu kemudian kita baginya ada 6. Ya, ada 6. Mabni itu mabninya apa? Kalau dia fathah berarti mabniun alal Fathi. fathi. Kalau dia doma berarti mabniun ala Doma. domi. Domi. Kalau dia kasroh berarti mabniun ala Kasri. betul. Kalau dia sukun berarti mabniun ala Sukun. sukun. Dah. Kemudian bila dia fiil amr, ya, bila dia itu adalah fiilnya fiil amr, ingat, apabila dia itu fiil amr, kemudian setelah mujarot itu ada tambahan alif waw ya, maka mabninya adalah ala hasbin Filat. ya, ala hasbin nun. Ya, saya ulang nih. Ya Ya. Ustadz. Kalau dia fiil amr, perhatikan dulu jangan nulis. Ya. Kalau saya ngomong kemudian Bunda nulis, itu akan mengurangi Konsentrasi. maksimal konsentrasinya. Ya. Jadi kalau dia fiil amr, kemudian setelah mujarot itu ada alif waw ya. Setelah huruf mujarot ada alif waw ya, maka dia mabniunnya ala hasbin nun. Ya, hasbin nun. Kemudian ya, kalau kemudian dia fiil amr, kemudian mujarotnya itu kurang dari 3, mujarotnya ya, huruf mujarotnya kurang dari 3, mujarotnya kurang dari 3, kemudian huruf akhirnya itu adalah selain sukun. Ya, selain sukun, maka nyebutnya adalah ala hasbi harfil ilat. Nah, gitu. Ya. Apa saja yang mabni? Yang mabni itu lihat semua di materi yang mabni ya. Berikutnya adalah yang mu'rob. Kalau yang mu'rob berarti itu ada 4. Ya. 4. Kalau mu'rob dia ada 4. Apa saja? Yang pertama marfu. Yang kedua mansub. Yang ketiga majrur. Yang keempat majzum. Ya. Oke. Sekarang ya, dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk harokat. Ya. Pertama dulu adalah dalam bentuk harokat. Jadi kalau dia harokat, kalau marfu itu berarti doma atau doma tanwin. Ya. Kalau mansub itu fathah atau fathah tanwin. Kalau majrur itu kasro atau kasro tanwin. Kalau majzum itu sukun. Nah, itulah yang di awal kita nyanyikan
Marfu dhamma dhammatani, mansub fathah fathatani, majrur kasro kasrotani, majzum sukun majzum sukun, tidak ada sukunani. Nah, gitu ya. Itu dalam bentuk harokat. Ya, kalau dalam bentuk huruf, untuk yang marfu itu ada tambahan. Apa tambahannya? Al-alif, kemudian al-wawu, kemudian subutun nun. Gitu ya. Ininya. Subutun nun. Subuhutun nun. Ya, itu Itu dalam alif bentuk ya. huruf. Ya, kalau yang mansub apa? Ya, yang mansub itu apa? Mansub fathah. Mansub itu tanda-tanda mansub apa aja? Terus al-ya'u, terus al-alifu, terus Hasbun nun. hasbun nuni, terus Al-kasratu. nah, al-kasrotu, terus itu Fathatun namanya yang muqaddarah. muqaddarah. Baik. Terus kalau yang majrur apa? Tanda-tanda majrur hanya untuk isim. Al-kasratu. Al-kasrotu juga Al-yana. al-ya'u, terus Al-fathu. Al-fathatu. al-fathatu dan kasroh muqaddarah. Muqaddarah. Kalau tanda-tanda majzum, Nazum. As-sukuni. As-sukuni. as-sukunu, Hasbun nun. ya hasbununi. Kemudian hasbu harful Ila. ilah. Hasbu harful ilah. Nah, begitu. Oke, coba kita perhatikan. Jadi yang mu'rob itu ada 4. Apa saja dia? Ada marfu, ada mansub, ada majrur, Ada ada majzum. majzum. Gitu. Kalau marfu berarti harokatnya doma atau doma. Domatain. Kalau mansub itu fathah atau fathah. Kalau majrur itu kasro atau kasro. Kalau majzum itu Sukun. baik. Perhatikan untuk yang mu'rob itu hanya isim dan mudore. Ya, hanya isim dan mudore. Hanya ada 2 kata ini yang mu'rob. Ya, perhatikan dulu, jangan nulis. Ya, biar maksimal. Nanti catatan ini insya Allah akan kita kirim ke grup. Ya. Yang saya catat. Ya. Dan yang mu'rob itu hanya ada isim dan mudore. Mudori. Kalau marfu itu berlaku dua-dua. Dia Isim dan mudori. dia juga Mudori. mudore. Gitu ya. Nah, mansub gitu juga. Dia bisa isim, Bisa mudore. bisa Bisa juga mudori. mudore. Oke. Kalau yang majrur itu hanya untuk Ada isim. isim. Tuh.
Kalau yang majzum hanya untuk Mudore. mudore. Oke. Sekarang perhatikan ya. Kalau dia domah sama domatain, ini berlaku untuk keduanya. Domatain. Keduanya siapa Ustaz? Keduanya isim. Ya, Isim kalau mudhari. dia domah, ya ini bisa berlaku untuk keduanya. Maksudnya untuk isim juga dan untuk mudhari Kalau doma, ya. juga. Hmm. Tapi kalau alif sama waw, ya ini isim. Oh. Kalau hasbun nun, ini mudhari, Mudore. gitu. Ya, bila domahnya tadi itu tidak kelihatan, ya, bila domahnya itu tidak kelihatan, maka kita sebutnya adalah domah muqaddarah. Ini bila domahnya tidak Kelihatan. kelihatan. Ke apa nih? Kelihatan, ya, tidak kelihatan. Maka nyebutnya adalah domah Kodaro. muqaddarah. Dah, untuk mansub, perhatikan untuk mansub. Begitu juga. Kalau yang fathah dan fathatain itu berlaku untuk keduanya karena dalam bentuk harokah. Sementara alif, aliyah dan alif, ya, itu berlaku untuk Sim. isim. Ya, berlaku untuk Isim. isim. Kalau hasbun nun berlaku untuk Mudore. sore. Hmm. Kasroh, ya, ini isim jama muannas Salim. salim. Nah, itu hanya berlaku Isim. untuk isim jama muannas salim. Apabila fathahnya tidak kelihatan, tinggal kita sebut muqaddarah. Nah, jadi muqaddarah itu, perhatikan, jadi muqaddarah itu, ya, yang muqaddarah itu kalau tidak kelihatan, maka kita buat namanya Daro. muqaddarah. Sebagai penjelas bahwa nggak kelihatan. Nah, kemudian untuk majrur ini hanya untuk Isim. isi. Majzum itu hanya untuk mudore. Sekarang perhatikan yang mudore. Yang mudore. Bila hasbun nun, ya, itu tinggal kita melihat mudorenya. Kalau mudorenya itu setelah mujarot, ya, kalau setelah mujarot ada tambahan alif, waw, dan ya, Oh, itu dibilang. maka nyebutnya adalah hasbun nun. Ya. Kalau fiil mudhoreknya itu setelah Dari 3. ada alif waw ya, Ya. maka nyebutnya adalah hasbun Hasbun. Hasbun. Nun. Bila Ya. sebelumnya adalah harfu Jawazim. jawazi.
Gitu. Ya, hasbun nun. Namun bila sebelumnya harfu nawasib, ya, kan ini sama nih ya, hasbun nunnya nih kan, Ya. ya enggak? Iya. Ini kan sama nih yang mansub kan? Ya. Itu bedanya adalah apabila sebelumnya ada harfu Nawasib. nawasib. Oh. Perbedaannya hanya di situ. Tapi untuk menentukan hasbun nun, apabila setelah fiil setelah mujarot, huruf mujarot, kemudian ada alif waw ya, gitu ya, maka itu pasti hasbun nun. Contoh umpamanya, ya, takfuru. Aku. Ya, takfuru. Takfuru ini apa mujarotnya? Kafaro. Kafaro. Ada tambahan alif waw ya. Iya. Apa Waw dan alif. tambahannya? Abu dan Apa? wow. Wow. Maka kalau sudah ada ini, ya, hilang. Begitu juga yang subutun nun, ya. Contoh umpamanya takfuruna. Oke, ada nggak mujarotnya apa? Kafaro. Kafaro. Ada tambahan waw, alif, ya, a. Wow. Ada wow. Ada waw. Maka lihat setelah wawnya ada nunnya nggak? Ada. Berarti namanya subutun. Iya, subutun nun. Kalau tidak ada nunnya berarti hasbun. Kalau subutun nun itu artinya nunnya tetap. Kalau hasbun nun itu berarti nunnya Tidak kelihatan. tidak kelihatan, hilang nih. Tidak kelihatan. Ya, namanya dihapus. Hasbun nun itu artinya dihapus. Kenapa dia dihapus? Karena dia sebelumnya ada harfu jawazim atau harfu nawasib. Nah, makanya ini nanti akan menjadi penentu. Kalau dia jawazim berarti majzum. Kalau dia nawasib berarti mansub. Begitu. Nawasib itu. Ya, bedanya di situ. Oke, yang terakhir adalah hasfu harfil ilah. Hasfu harfil ilah ini ya apabila ya akhir mujarotnya ya akhir mujarotnya berharokat. Gitu. Contohnya umpamanya ya alam taro ya Mata. Oke. Taro mujarotnya apa? Di sini tinggal ro doang kan? Oke, berharokat fathah. Maka kemudian dia kurang kan? Jadi kemudian hasfu harfil ilah ini adalah mujarotnya pasti kurang dari 3. Ya, mujarotnya kurang dari 3. Kemudian akhir mujarotnya berharokat.
selain sukun ya. Contoh lagi umpamanya ud'u. Mujarotnya apa? Da'a. Da'a. Kurang dari 3? Iya. Kurang. Terus akhir mujarotnya berharokat apa? Doma. Doma. Maka kemudian dia disebutlah hasbu harfil ilah. Begitu nyebutnya. Jadi kalau mujarotnya kurang dari 3, kemudian akhirnya dia berharokat selain sukun, maka kemudian nyebutnya adalah hasbu harfil ilah. Ya, hasbu harfil ilah. Nah, inilah ringkasan pelajaran kita pertama banget sampai saat ini. Maka hukum i'rab ini ya, menjadi fondasi untuk i'rab. Ya, ini adalah fondasinya. Kalau ini dia belum benar-benar bisa, maka nanti untuk mengi'rabnya pasti kesulitan. Iya, Ustaz bingung. Ya. Berikutnya saya mau pastikan kepada ibunda dan ayahanda semuanya, tugasnya itu ada 2. Pertama memang disuruh nulis, ya, suruh nulis supaya apa? Supaya terbiasa menulis Arabnya. Kedua, kalau bunda nulis sekalian baca. Iya, memang. Jangan nulis tanpa baca. Ada nggak orang nulis nggak baca? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Iya, Ada. itu namanya kalau nulisnya nyontek. Dan sepemahaman saya, kalau nulis pasti dia membaca. Cuman masalahnya adalah cara membaca dia, Dalam hati. ya, itu dalam hati. Iya. Seharusnya bacanya pakai suara. Pakai mulut ya. Pakai vokal. Kalau Iya, Ustaz. bacanya dia pakai Mulut, suara, peringatan, insya hati. Allah bisa. Oke. Jadi kenapa satu-satu saya periksain? Dari itu saya tahu siapa yang ngerjainnya keburu-buru, siapa yang ngerjainnya pakai sambilan, siapa yang ngerjainnya serius, siapa yang kemudian ngerjainnya itu bener tekun. Itu saya tahu dari tulisannya. Siapa yang juga ngerjainnya dibuat dulu ismun marfuun. Ya, saya itu, Ustaz. Saya, Ustaz. Bawa lagi Iya, ismun Ustaz. marfuun. Pokoknya Baru bawa lagi jawabnya. ismun marfuun. Kami tahunya tadi. Nah, terus buat lagi ismun marfuun dulu gitu. Saya tahu. Saya, Baru Ustaz, nanti itu. dia tanya Jawabannya. wa alamatu rabihi. Ya. Saya, Ustaz, Baru itu gitu. wa alamatu rabihi gitu ya. Rabihi. Kok tahu, Maka yang saya harus katakan, kalau yang mengerjakannya modelnya begini, maka dia tidak akan hafal. Memang kerjaannya bagus, tuntas, tetapi ini nggak masuk ke alam bawah sadar. Oke. Iya, Ustaz. Sebab apa? Sebab dia menulis dan dia membacanya pasti ismun marfuun, ismun marfuun, ismun marfuun, ismun marfuun, ismun marfuun, ismun marfuun. Begitu. Seharusnya pelan-pelan saja. Ismun marfuun. Oh, marfu. Apa tanda marfunya? Wa alamatu rafihi. Apa tanda rofaknya? Tinggal lihat sebelumnya. Oh, doma. Berarti di sini dibuat doma. Sehingga lisannya itu akan mengatakan ismun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tapi kalau nulisnya ke bawah begini, itu yang direkam sama dia nanti ismun marfuun, ismun marfuun, ismun marfuun. HP-nya lobet terus, Ustaz.
Eh? HP-nya cepat lobet, makanya ya tulis Berarti aja dulu habis itu itu. walamatu rabbihi, walamatu rabbihi, walamatu rabbihi, walamatu rabbihi. Sampai ada yang kemudian wa alamatu aja itu nggak pakai rabbihi lagi. Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Ketinggalan Jadi itu, Rofi. dengan Bunda tulis itu, Oh, itu kemudian belum ngerti jawabannya, saya, Ustaz, makanya ditinggal. ya, dengan Bunda Kelupaan. nulis, saya periksa, saya tahu siapa di antara Bunda yang ngerjainnya sambilan, siapa, ada yang ngerjain satu, habis itu masak dia, satu, habis itu ditinggal ngaji kemana, satu, habis Ustaz itu banyak sekali. beli sayur HP-nya lobet, kemana. Ustaz. Saya Oh, tahu. HP-nya lobet. Dan saya juga tahu siapa yang mengerjakan, kemudian mengerjakannya, oh dia benar tekun ngerjainnya dari awal, gitu. Nah, disitulah saya bisa menakar siapa yang kemudian dari peserta yang benar-benar bisa dan siapa yang kemudian peserta yang ngikutnya asal ngikut aja. Jadi ngikut metode Yasir ini pakai sambilan, kalau kemudian belajar di tempat lain nggak tahu jawabannya, metode Yasir jawabannya. Gitu ya. Cari jawabannya di metode Yasir gitu. Nah, itu kita tahu. Makanya saya pastikan Bunda kemarin mengerjakan hanya 6 lembar. Saya mengkoreksinya itu sekitar 168 lembar kalau tidak salah. Masya Allah. Allah Ustaz. Barakallah. Jadi kalau Bunda kemudian mengeluh dengan 8 halaman, saya meriksanya 168. Dan semua kesalahan-kesalahan itu saya kasih alasannya. Ya, bukan saya cuman contreng gitu. Ya, supaya apa? Supaya memang saya harus memastikan murid saya semuanya mana yang paham dan mana yang belum paham. Saya Maka belum harapan paham. saya ke depan adalah konsentrasinya harus ditingkatkan. Baik, untuk itu karena kita sudah belajar mabni dan mu'rab, hanya kita perhatikan ya ayat saja. Bunda nanti bisa buka ayat mana saja, ya. Nah, ini kemudian ada ayat 104 di halaman 45. Pak Ustadz, Oke. mohon maaf sebelumnya boleh tanya. Iya, Bun, boleh? Kan tadi kalau yang kurang dari 2 huruf yang berharokat itu harfu ilah. Kalau Betul. misalnya yang ujungnya sukun seperti kun itu kan ujungnya sukun tapi kurang 2 Kurang dari 3. huruf, ya kurang Ya. dari 3 huruf itu Ya gimana? udah berarti mabniunnya ala sukun. Apa? Majzum wa alamatu jazminya sukun. Oh gitu ya, tetap. Kan dia sukun kan udahan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nanti dikasih rekamannya enggak nih? Oh, nggak usah pikirin rekamannya dulu, Bun. Pokoknya pahamin dulu sekarang pelajarannya. Rekamannya insya Allah nyusul. Tadi kan ini kan tadi rekamannya tadi ini apa hilang sinyalnya? Pak Ustadznya nggak ada suaranya. Iya, nanti rekamannya insya Allah ada suaranya. Ya. Jadi Bunda Indah jangan mikirin rekamannya dulu. Karena kalau Bunda mikirin rekaman ya nanti itu otak kiri kita, udah ada rekamannya nanti aja belajarnya. Begitu otak kiri kita tuh. Bukan tadi Pak Ustadz dari awal saya tadi kok hilang sinyalnya, Pak Ustadz nggak ada suaranya. Aduh. Iya, nanti rekamannya insya Allah ada sama Afian P. Ya, dikirim, Bun. Baik, sekarang buka halaman 45. Ya, Bunda Lina apa? Ini mau nanya, kan tanda-tanda mansub sama majrur itu ada yang sama-sama ada al-ya'u ya. Kita membedakannya apa coba kalau ketemu muslimah ini di sini juga sama di majrur sama mansub tuh. Ini kan dia bentuknya isim kan? Iya. Dua-duanya isim. Kalau majrur satu isim juga. Bentuknya isim. Kalau Terus isim, lihat aja setelah mujarot. Lihat Kalau setelah mujarot. Iya, kalau setelah mujarotnya ya berarti ya.
Kalau setelah mujarotnya dia wow, berarti wow. Bukan tadi di contoh di halaman 37 tuh, mansub dan majrur. Itu ada tandanya alif. Contoh kalimatnya contoh katanya juga sama. Nah, nanti kita membedakannya apa ini antara mansub dan majrur ini? Yang mansub sama majrur yang ya kan? Iya. Ya, yang muslimah ini sama dua-duanya Ini muslimah kan? ini di majrur sama mansub. Ini Terus kan maksud al-ya'u Bunda kan? juga sama. Perhatikan Iya, dulu iya, lah iya, ya. iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, Ini apa kan yang maksud kita Bunda kan? ya. Iya, itu bingung. Dah, Bunda tidak usah mikirin dia ya-nya apa, ya. Apa? Ya-nya Bukan ini kan untuk bagaimana menentukan mansub membedakannya. dan majrurnya. Menentukan masuk mansub dan majrurnya. Oh, Iya, menentukan langsung mansub dan aja. majrurnya. Tetap sama. Kalau kemudian dia ada harfu jarin, berarti dia majrur. Harfu jarin betul. Ya, kalau Kalau ini bukan harfu ya, jarin, berarti mansub, bawah gitu mansub. saja. Ya, ya. Ya, Tat. Kalau Ustadz, dia berarti harfu harus jarin, lihat dulu kata majrur, sebelumnya ya Ustadz. iya betul. Ya, Mereka ini berubah menjadi mansub, majrur, majzum, itu pasti karena ada kata sebelumnya. ya. Ya kalau begini aja bingung nih kalau contohnya sama gitu, bedanya di mana teman ya Bu ya? Iya, maka 37 ini dilengkapi dengan 38. Di sini ada harfu nawasib, harfu jarin, harfu jawazim. Ya, ya. Halaman Maka 38. lihatnya jangan yang di 37 saja. Ya. Masuk ke 38, perhatikan apa perbedaannya. Ya, Iya, ada harfu Ustaz, itu nawasib. kalau secara teori begitu Ustaz, tapi kan kalau misalnya atasnya ditutup itu cuman ada muslimah ini, sebenarnya muslimah ini gitu kan sama Ustaz. Kalau kita enggak cuma Majrur. Ini makanya perhatikan saya yang di sini bagaimana cara menentukan ya-nya, ya. Kalau untuk isim, Bunda tinggal lihat aja mujarotnya. Kalau mujarotnya salama, ada tambahan nggak setelahnya? Ada. Ada berarti ya. 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 Kemudian muslimina, mujarotnya ada tambahan apa? Sama, iya. Berarti ya. Nggak usah diperbedain karena nggak perlu berbeda dia. Iya. Orang Iya, kalau nggak beda, jangan dibeda-bedain. cuman untuk masukin mansub majrur gitu, Tan. Nah, untuk menentukan dia mansub dan majrur, tinggal kita perhatikan. Kalau dia ada harfu jarin, berarti dia majrur. Ya. Kalau tidak ada, ya berarti bukan majrur. Bukan majrur kan berarti mansub. Orang cuma dua pilihan. Iya betul Ustaz. Kesulitan apa? Kesulitan kita ini kalau memang mengajarin perempuan, ya itu pasti selalu begitu. Karena apa? Kalau mengajari perempuan harus ada yang dibeda-bedain. Kalau nggak beda nggak mau dia. Ya. Pokoknya kalau kita ajarin orang nggak ada bedanya, dicari bedanya. Gitu. Ya. Nah, itu memang kesulitan kita kalau kita menghadapi istri juga gitu kan. Maka kita harus kalau mau beli tas itu harus jangan belinya satu, harus dua. Mau yang mana? Kanan atau kiri? Ayo ibu-ibu itu. Ya. Oh iya. Kalau mau beli sepatu, nanti dia nanya, bagusan mana ya Bang? Yang warna hijau atau yang warna apa ini? Tosca, kata dia. Ya, kita laki-laki akhirnya berpikiran, oh dia maunya dua-dua, beli dua-dua. Kayak gitu jadinya kan? Oh, enak banget. Karena kita males berdebat, akhirnya kita bilang, udah beli aja dua-dua. Kayak gitu. Wow. Wes. Ustadz, boleh tanya? Boleh, Bun. Saya ingin penjelasan tentang Asmaul Khomsah dengan Af'aul Khomsah. Beda. Tolong dijelaskan, Ustaz. Baik. Jadi, bentar ya. Ada namanya Asmaul Khomsah. Ya. Kemudian ada juga Af'alul
Komsa. Komsa. Khomsa. Gitu ya. Mm-mm. Iya. Jadi ada asma'u, ada af'alu. Oke. Kalau ini Lima, berarti lima. sudah isim ya. Gitu kan? Yang asmaul. Asma'u, iya isim. Oh, isim. Kalau Yang ini af'alu berarti fi'il kan? iya. Iya. Fi'ilnya ini adalah fi'il mudhari. Dore. Ya, fi'il mudhari. Mudhari. Nah, kalau asmaul khamsa itu ada yang abu, aku, kamu, fu, sama zu. Ya. Cuman itu aja tuh. Ya. Dimaksud Ya, lima itu ya, 5 huruf. ada di sini nih. Ah, nih. Asmaul khamsa ada di sini saja nih. Cuman itu saja dia. Abun, aku, kamu, fu, dan zu. Ya. Tapi kalau dia af'alul khamsa berarti dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang perhatikan nih. Fi'il yang mudhari yang setelah mujarrad ada alif waw ya tambahannya. Oh, ini alif waw ya. Jadi setelah mujarrad ada alif waw ya, itu pasti namanya asmaul Komsa. af'alul khamsa. Contoh ya. Contoh umpamanya, ini fi'il mudhari. Ya. Oke. Lam ya. Yaktubu, mujarradnya apa? Kataba. Kataba, ada tambahan alif waw ya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dia bukan af'alul khamsa. Oh, Ya, bukan kan? bukan. Kemudian ya lam yaktuba, apa mujarradnya? Kataba. Kataba. Ada tambahan? Ada alif. Ada Alif. tambahan apa? Alif. Maka dia masuk af'alul Khamsa. ya enggak? Kemudian lam yaktubu, kataba, ada tambahan apa? Wow. Wow, berarti dia masuk af'alul khamsa. Lam taktub, kataba, ada tambahan? Tidak. Maka dia tidak masuk. Oh. Kemudian lam taktuba, kataba, ada tambahan? Ada. Ada. Alif, maka dia Alif. masuk af'alul khamsa. Kemudian lam taktuba, ada tambahan? Tidak. Ada. Waw sama alif. Betul, alif nih ya. Maka dia masuk af'alul khamsa. Kemudian lam taktubu, kataba, ada tambahan? Wow. Waw sama ya. Berarti masuk af'alul khamsa. Lam taktubi, kataba, ada tambahan? Ya. Ya. Ya, masuk Ada, iya. af'alul khamsa. Ya. Kemudian kataba, ada tambahan? Ada alif. Masuk af'alul khamsa. Ya, lam aktub, ada tambahan? Tidak. Tidak, berarti tidak masuk af'alul khamsa. Ya, sukun dia. Naktub, kataba, ada tambahan? Tidak. Tidak. Nah, Sukun. jadi untuk menandainya begitu. Ustadz, itu yang dibilang tambahan cuma satu huruf. Kayak itu ada waw sama alif, Ustadz. Ya. Jadi yang di situ tambahannya itu wawnya aja ya? Iya, betul. Tambahan saja. Ya. Tambahan setelah mujarotnya apa gitu. Oh. Ustadz, saya masih agak enggak bingung itu Ustadz. Yang muqaddarah itu Ustadz. Kan tuh Kalau ada muqaddarah nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, baru kita tambah namanya muqaddarah. Kalau dia kelihatan, jangan ditambah muqaddarah. Contohnya. Contohnya, ya umpamanya Musa
Di sini kelihatan harokat nggak? Tidak. Huruf akhirnya ya kan? Ya. Ya. Karena tidak ada kelihatan harokat, maka sebut aja muqaddaro. Nah, tapi kalau dia kelihatan, umpamanya di sini ada doma, jangan disebut muqaddaro, orang kelihatan. Oh, maksudnya kelihatan tuh ada harokatnya, Ustaz ya. Jadi kalau dia nggak kelihatan, kita sebut muqaddaro. Jadi nanti kalau Bunda nggak kelihatan di kelas, saya sebutlah muqaddaro nanti ya. Nggak saya sebut goib, tapi saya sebut muqaddaro ini. Pak Ustadz. Ya, Bun. Kalau tidak muqaddaro bisa disebut dohiroh nggak? Itu yang lawannya. Kalau nanti nyebutnya umpamanya kelihatan, berarti nanti kelihatannya johiro. Oh iya. Kalau kemudian pakai johiro, berarti kita pakai konsep belajarnya nahwadi. Ya, nahunya nahwadi. Tapi kalau kemudian kita nggak pakai johiro, berarti kita pakainya pakai alfiyah dan jurumiyah. Pak Ustadz itu maaf belum mengerti. Pak Ustadz, kalau dari al-khamsah itu tadi kan lam yakubwa ya, lam yakubwa. Ya, wow. Terus? Nah, mengirobnya fi'lun mudhari majzumun karena sebelumnya ada harfu jazm. Oh gitu. Majzum alamatu wa alamatu jazmihi hasbun nun. Oh, pakai kan ujungnya alif. Nunnya tidak kelihatan. Apa? Ujungnya alif. Ngapain dicari alif? Cari nun. Cari nunnya. Ya, kalau yang dicari nun, jangan dicari alif. Oh. Ya. Kalau mudhari yang afalul khamsah itu urusannya sama si nun. Ada nun atau tidak ada nun. Tapi ada alif. Alif nun bukan. Bukan. Berarti nggak usah dipermasalahin alifnya. Cari nunnya. Oh, jadi di situ jadi hasbun nun. Oh, nun gitu. Iya, hasbun nun. Gitu. Baik, kita masuk kepada perhatikan ini yang halaman 45. Ya. Nah, 45 ya, perhatikan ada apa nih Harfu atfin. Harfu atfin itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabninya atas apa? Alal fathhi. Nah, gitu ya. Jadi buatnya begitu. Kalau kemudian wah itu apa? Berarti biasanya ada di kata yasir. Aduh Ustadz, saya kata yasirnya nggak hafal. Loh, 3 bulan kemana aja tuh nggak ngapali kata yasir? Ya. Apalagi yang kemudian belajar tamyiz tuh. Yang belajar tamyiz pasti punya pemikiran, samanya nih kayak tamyiz. Kacau Pak Ustadz. Digabung dengan tamyiz jadi bingung Pak Ustadz. Karena lain iya, kalau Bunda masuknya ke tamyiz, selesailah Bunda. Ya. Iya, karena jadi bingung, dia Pak tidak Ustadz. sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Jadi susah ngirobnya. Iya. Kalau kita masih tamyiz jadi bingung ya Pak Ustadz ya. Iya, Bunda mau cari jawaban di tamyiz, insya Allah nggak ketemu. Berarti kita harus lepas satu ya Pak Ustadz ya. Soalnya saya ikut berdua ya Pak Ustadz. Harus. Ya. Harus lepas satu ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi nyebutnya wa harfu atfin mabniun alal fathhi. Dari mana Bunda tahu ini harfu atfin? Dari kata yasin. Dari mana Bunda tahu ini mabni? Belajar di jilid kedua. Ya kan? Kemudian mabninya adalah fathah. Dari mana Bunda tahu fathahnya?
ini fathah. Sekarang berikutnya lau. Apa ini lau? Harfu ada waktu syartin. Sarti. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabninya ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Kok Bunda tahu sukun? Tandanya wawunya ada tandanya. Ya, karena huruf akhirnya adalah sukun. Kemudian Ana, apa ini Ana? Huruf. Nah, wa ahwa tuha. Mabni atau mu'rob? Mabninya atas apa? Alal fathi. Berarti Ana, inna wa ahwatuha mabniun alal fathi. Hum, apa nih hum? Domirun mutasir. Mabni. Mutasir atau munfasil? Mutasir. Nah, mutasil itu artinya bersambung. Ya, kalau nanti saya artikan bersambung, nanti Bunda ada huruf yang tidak menyambung. Ya. Ya, kayak dal, zai, ro, zai, itu nggak menyambung. Waw nggak menyambung. Maka untuk memahaminya adalah di akhir saja. Ya, di akhir. Ya, mabni atau mu'rob? Mabni. Mabninya ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Nah. Kemudian amanu, apa ini amanu? Fi'lun madi. Fi'il madi ini mabni atau mu'rob? Mabniun ala apa? Ala domi. Nah, perhatikan Bunda. Perhatikan dulu, perhatikan. Jangan nulis, perhatikan. Ya. Harfu atin. Ya, perhatikan harfu atin, harfu syarat, inna wa akhwatuha, isim domir, itu semuanya ada di kata Yasir. Maka melihatnya adalah akhirnya. Oh ya. Sementara fi'il madi bentuknya fi'il, perhatikan jangan nulis. Iya. Nanti kalau saya ngomong kemudian nulis, pasti nangkepnya beda. Dibanding-bandingin lagi. Nah, kalau kemudian dia fi'il, cara melihatnya bukan akhir, tetapi akhir mujarrad. Akhir mujarrad. Nah, kayak amanu karena dia fi'il, mujarradnya apa? Amanah. Oke, mana huruf akhir mujarradnya? Nun. Nunnya harokatnya apa? Doma. Maka mabniunnya ala domi. Kalau Bunda kemudian fi'il memakai konsepnya yang ini, maka nanti Bunda nyebutnya mabniunnya ala sukun. Ya. Amanu fi'il. Amanu. Itu bedanya begitu. Kalau dia fi'il melihatnya adalah akhir mujarrad. Tapi kalau dia yang ada di kata yasir melihatnya adalah yang huruf akhir. Wah, ini huruf akhir karena nggak ada lagi ya. Gitu. Lau ini mana huruf akhirnya? Wow. Anna ini mana huruf akhirnya? Nun. Hum ini mana huruf akhirnya? Mim. Berharakat. Bisa jelas? Nggak lupa Pak Ustadz, kadang lupanya itu. Kan kata Pak Ustadz disuruh lihat akhir mujarrodnya. Itu yang fi'il. Yang fi'il. Ya, Nah, itu perbedaan. Amanah karena fathah dikira itu ke sana. Oh, bukan, berarti ngelihat dari ini ya. Iya, betul. Lihat dari kata yang kita i'rab ya, Bun. Ya.
Oke. Mabniun ala dhammi. Berikutnya, wa apa nih wa? Harfu Alfin. Harfu Alfin. Oke, ini dia adalah harfu Alfin. bin. Menyebutnya harfu ini atau mu'rob? Mabni. Mabninya alal apa? Alal Fathi. fathi. Oke. Ya, coba. Sekarang perhatikan ya. Ittaqau. Apa ini ittaqau? Moderate. Ya, mabniun ala apa? Coba sekarang perhatikan. Oh, Ala sukun. Ya, perhatikan. Perhatikan. Mujarotnya apa? Hah? Cuman kop kan? ya. Nah, cuman kop. Nah, Oh iya tadi. ya, pertanyaannya kalau begitu, ya, Kurang dari mujarotnya 3. apa ini? Kurang dari 3. Satu, cuma satu. Cuman satu kan? Iya. Mujarot itu kan harus 3 kan? Iya. Gitu. Mujarot itu harus 3. Gitu. Oh ya, tasdid harus hilang ya. Tapi kan Sementara ini hanya ada Dua. satu. Kalau yang tadi ini udah 3 kan? Iya. Maka lihat akhir mujarot. sukun. Mah kan? Iya. Iya enggak? Iya. Sementara ini cuman 1. Harus ditambah dulu ya, Tan. Ya, kalau dia 1, Bunda gimana nentuin akhir mujarotnya? Ayo. Iya, harus ditambah. Tapi namanya gimana? Semau kita kan ada alif ya. Berarti kan Bunda nggak tahu kan akhir mujarotnya apa kan? Iya. Karena cuma 1. Kalau yang 3 ini Bunda tahu akhir mujarotnya. Iya. Sementara yang 1 Bunda nggak tahu akhir mujarotnya. Kan dikasih Kalau begini, perhatikan. Kalau begini, ya berarti itu dibantu dengan setelahnya apa? Wow. Kalau setelahnya waw, berarti mabniunnya ala domi. Oh domi Ustaz. Ya. Oh domi Ustaz. Ya itu dia karena akhirnya waw. Ya. Saya kasih tahu karena akhirnya waw, maka mabniunnya ala domi. Jadi kesimpulannya, perhatikan nih. Kalau ada fi'il madi, ya. Kalau ada fi'il madi, setelah mujarot itu, baik gini, kalau ada fi'il madi, baik mujarotnya 3 atau kemudian kurang dari 3, ya kan? Iya. Kemudian dia ada tambahan waw, maka buat aja mabniunnya ala domi. Oh pasti Tapi domi. wawunya itu pasti sukun ya tadi ini. Tambahannya pasti sukun ya. Pasti sukun karena dia domir mutasil. Ya. Tapi ditulisnya Ada tambahan. Sukun Ustaz ya. Maka jadi domi gitu. Nih tadi kan rumusannya begini. Bukannya sukun Dengerin Ustaz dulu, ya. jangan nyatet. Saya bilang kan. Ya. Tadi kan rumusannya gini. Kalau fi'il madi, Ya. maka lihat akhir Mujarot. mujarot. Amanu mujarotnya jelas. A, mim, nun. Ya kan? 3 ya. Jelas dia nih. A, mim, nun.
3, berarti nggak masalah. Sementara itakau mujarotnya cuma Satu. Ya. Oh, ya. Kan kalau sudah kop begini Bunda nggak tahu kan, karena dia cuma satu kan Bunda nggak tahu Iya. mana awal mana Iya. akhir kan. Iya. Nah, kalau begini Bunda nggak bisa menentukan akhirnya kan. Iya. Maka begini, kalau setelah mujarot, baik dia mau lengkap mujarotnya 3 atau kurang dari 3, tinggal lihat aja tambahannya apa. Karena tambahannya adalah waw, maka nyebutnya semua mabniun ala dhammi. Ya. Ustaz. Ya, Bun. Dulu kan pernah ada dibilang kalau huruf mujarotnya cuma 1, kita harus nambah 2 kan gitu. Betul, nambah 2-nya kan huruf ilat. Iya. Kan Bunda kesulitan kan? Apakah kemudian umpamanya nih kalau mau tambah ya, mau tambah. Ini kop, berarti apakah dia wakowa, wakoya, atau kemudian dia wako, alif gitu kan? Atau kemudian ya koya, ya kan? Atau kemudian ya kowa, atau kemudian ya ko. Nah, ini pilihannya tuh gimana, milih sendiri apa gimana? Atau kemudian, nah itu dia, daripada Bunda milih sendiri yang segini banyaknya, saya kasih tahu rumusan termudahnya. Kenapa ada yang sulit, Bunda cari yang gampang. Terbalik. Kenapa ada yang gampang, Bunda cari yang sulit. Baru lumayan bagus. Betul. Jadi kan kalau kemudian dia satu huruf, berarti kan ada lagi kemudian akowa, ya, atau dia akoya, atau dia ako, gitu kan? Nah ini kalau kemudian huruf kopnya kita taruh di tengah. Kalau huruf kopnya kita taruhnya di awal, berarti kowawa, kowaya, kowa, gitu ya. Atau kemudian koyawa, koya, apa nih? Ya, atau koya, gitu ya. Nah, ini kan Bunda ada banyak versi nih, banyak pilihan. Daripada Bunda kesulitan nyari banyak pilihan ini, karena tambahannya adalah huruf ilat, maka saya kasih rumusan yang paling mudah. Ini rumus baru ya tadi yang Apabila setelah huruf mujarot baik dia 3 ataupun kurang dari 3, lihat aja tambahannya. Tambahannya apa? Kalau waw berarti mabninya ala domi. Gitu. Kalau ya lah kasri kali itu ya. Ya, kalau ya nggak akan ada gitu ya. Kalau ya nggak akan ada, jadi jangan ditambah-tambahin. Alif juga nggak ada ya. Alif juga nggak ada ya Ustaz. Jadi tambahannya itu udah pasti wow, nggak ada tambahan sama alif. Wow sama alif. Ya. Kalau alif fathah ya. Kalau alif fathah, karena kalau alif fathah. Kalau ya nggak ada, jangan ditambah-tambahin. Kenapa tadi waktu pilihan ada? Ada alif. Ada huruf ilat, Bun. Kalau itu, kalau tadi itu fiil mudhore, Bunda. Kalau ini fiil madi. Kalau yang tadi ini alif waw ya, ini fiil mudhore nih. Jadi kalau untuk madi hanya lihat tambahan huruf belakang aja ya. Kalau tapi cuma 2, Bunda, cuma 2. Kalau fiil madi, lihat. Itu kan makin jelas kan kalau kita belajarin perempuan itu pasti membanding-bandingkan. Makin jelas. Nggak Ustaz, saya nggak ngebandingin. Tapi di daftar Pak Ustaz, kita mujarot kalau hanya ada satu kos, itu bisa ya di belakangnya
Betul. Bisa ya, bisa alif, bisa waw. Karena Tapi itu alifnya huruf nggak ada ilah. Pak, dia cuma ya aja. Itu ya. Gimana Bunda Risma? Yang tabel mujarot yang kalau hanya ada satu huruf atau dua huruf itu. Kalau cuma satu Mujarot, huruf, mujarot. Ya, mujarot. karena tadi kalau kemudian huruf mujarotnya itu kurang dari 3, maka kan kemungkinan besarnya banyak. Ya. Maka itu lihat di rumusan mujarot. Iya, iya. Yang tabel mujarot yang pernah kita Ya, ini kasih nggak ada. sebelumnya. Iya itu. Tapi Baik, nggak ada. sekarang berikutnya. La masu batun ada 2, ada la sama masu batun. La ini apa? Majrur. Ujarin. Ujarin apa huruf taukid? Taukid. Apa bedanya? Ada Kalau jarin kasro setelahnya. fiil ya. Jarin ke isim. Iya, kalau jarin setelahnya kasro. Tidak. Kalau harfu jarin, setelah la ini harus ketemu isim domir muntasil. Domir. Itu namanya harfu jarin. Ya. Ini al-tafid. Kalau dia tidak ketemu ismun domir mutasil, maka jangan pernah sebut harfu jarin. Namanya harfu taukid. Contohnya lahu, laka, lahu, gitu ya. Itu namanya harfu jarin. Itulah kita kalau belajar i'rab sehingga kita tahu ini la-nya la apa. Ya kebetulan kita dikasih kesempatan Allah ya belajarnya di usia 30. Ya. Kalau kita dikasih kesempatan Allah kita belajarnya mulai dari usia 2 tahun, insya Allah lebih cepat. Jadi kita nikmatin aja. Kita dikasih kesempatan. Mau kita mulai belajarnya di usia 30 atau 25 atau 2 tahun atau ya. 70. Yang terpenting 70, Pak. kita dikasih kesempatan. Rugi kalau kita nggak dikasih kesempatan. Ya. Oke, sekarang harfu taukid mabni atau mu'rab? Mabninya ala apa? Alal fathi. Baik. Sekarang masuk batun apa ini? Isim. Dari mana tahu Bu ismunnya? Tanwin. Sekarang perhatikan tanwin akhirannya apa itu? Doma. Kalau doma berarti kan huruf. Kalau huruf berarti apa dia? Marfuun. Kalau doma berarti dia harokat. Ya kan itu. Dia harokat. Kalau harokat berarti dia marfu. Apa tanda rupanya? Apa? Ad-dhammatu. Nah, perhatikan di sini. Kalau Bunda pakainya al, berarti nyebutnya ad-dhammatu. Kalau Bunda tidak pakai al, berarti nyebutnya dhammatun jahiratun. Gitu ya. Kalau ada alnya, berarti Bunda nyebutnya ad-dhammatu. Kalau tidak ada tidak ada alnya, berarti nyebutnya dhammatun jahiratun. Dhammatun jahiratun ini sering dipakai kalau kita belajarnya adalah nahu wadi. Kalau dia ad-dhamma, dia biasanya dipakai jurumiyah, kemudian alfiyah gitu. Perbedaannya hanya di situ. Artinya sama-sama. Karena kalau al itu artinya makrifat. Ya.
Terus min, apa ini min? Harfu jari. Harfu jarin. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni. Mabninya apa? Sukuni. Ala Sukuni. Bunda perhatikan karena ini dia adalah harfu jarin. Perhatikan nih. Karena dia adalah harfu jarin, maka setelahnya tanpa Bunda lihat ini langsung saja sebut ismun Majrur. majrur. Karena diawali huruf jar. Betul. Ya. Namanya adalah ismun majrur. Wa alamatu jarihi apa? Ya, wa alamatu jarihi al kasratu. Isim majurnya pakai bimin nggak Pak Ustaz? Gimana? Isim majur bimin gitu. Boleh kalau mau lebih lengkap lagi ismun majrun bimin. Nah, kalau ini lebih keren lagi berarti kemudian dilengkapi. Isim majrur karena ada min gitu ya. Bimin gitu. Bimin itu maksudnya adalah bimin ini ya gitu. Belumnya ya. Jadi itu artinya isim majrur karena ada huruf min. Min gitu. Ya, sekarang Allahi, apa nih Allahi? Sim. Nah, labjun jalalah, betul ya. Ini yang membedakan isim yang lain dengan kata Allah. Kalau setiap ada kata Allah kita nyebutnya labzun jalalah. Ya. Oke. Kemudian apa? Majrurun. Dari mana kita tahu majrurunnya? Dari huruf akhirnya. Jari. Iya, kasroh karena dia harokatnya kasroh. Labzun jalalah, labzun jalalah. Labzun jalalah majrurun. Oh, majrurun lagi. Ini lagi ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrotu. Bisa al-kasrotu atau bisa juga kasrotun Johiratun. Ya, bisa gitu. Kasrotun johiratun ala akhirihi kalau umpamanya mau ditambah. Ya, ala. Ibunda dan ayahanda. Ditambahin lagi bisa nggak Ustaz Allahinya? Apa? Dia sebagai mudhofun ilaih. Betul, dia nanti sebagai mudhofun ilaih nanti akan kita tambah setelahnya. Baik Bunda, karena jamnya sudah jam 7.15, nggak terasa kan? Iya. Maka sisa-sisa ini ya dikerjakan. Alhamdulillah. Ya. Semuanya itu. Enggak, sampai sini aja Bun. Sampai khairun. Sampai Ya. mana? Sampai alimun aja. Khairunnya dulu dong, satu lagi. Sampai alim Ustaz. Khairunnya Pak Ustaz. Jadi dari laum. Satu kata lagi Pak Ustaz. Oke, satu kata lagi ya, satu kata lagi. Khairun, apa ini? Isim. Dari mana Bunda tahu isimnya? Tanwin. Tanwin. Tanwin ini apa? Doma itu tanda maka nyebutnya ismun marfu'un. Wa alamatu apa? Adomatu. Iya, adomatu. Wa alamatu rabihi adomatu. Sekarang Bunda tinggal ngelanjutin dari lau. Lau
Sampai mana Ustaz? Au sampai alimun. Alim. Terus ya, Bunda tidak usah kerjakan yang itu. Nggak kedengaran Ustaz. Bunda tidak usah kerjakan yang merah. Yang merah itu nggak usah. Ini sih ada yang merahnya. Roina. Itu pun lihat yang di apa? Yang di layar. Skip dulu yang Roina ya. Oh, Pak, iya. Ini tidak usah Ini khawatir. Bunda nggak usah kerjakan. Soalnya nggak ngerti artinya tadi. Di skip aja. Nanti besok diterangkan. Besok Jadi saya terangkan. Ustaz nulisnya dari ini. Karena kalau Bunda kerjakan nanti saya ngoreksinya satu-satu. Kesulitan. Kerjainnya dari waktu anahum gitu. Tahu kanu. Bun, ngerjainnya dari yang sebelum dikerjakan nih, dari lau, Bun. Tahu Surat kanu. apa ini Pak Ustadz? Kanu sampai Azabun Alim. Ya Pak Ustadz. Ya, Bun. Buku. Iya, yang ada di buku di halaman 45. Enggak Iya. maksudnya ngerjainnya ditulis di buku tulis, soalnya kalau nulis di situ Iya. kecil-kecil. Ya kayak Boleh, kalau Bunda nulisnya di buku, boleh. Nanti kirim ke saya periksa satu-satu. Tenang aja. ya. Ya. Batas waktunya sampai jam 24 lagi, Ustadz. Ya, karena Sampai yang lamun apa sampai alimun? sampai jam 24.00. Ya. Ini Sampai sampai Alimun, Bunda, sampai Alimun. Sampai Sampai terakhir, Bu dia. sampai akhir. Iya. Oh iya deh. Ini surat Baik ya. apa Pak Ustadz? Ya. Jadi saya tunggu sampai jam 23.59. Dan cepat-cepat. Artinya kalau ada cepat besok pagi lagi gitu dong. Udah, Ya. Soalnya kalau saya tunggunya nanti besok pagi Bunda udah ke pasar. Jadi susah lagi nanti alasannya pagi-pagi Ustaz saya ngurusin anak pasar. Ya. Jadi saya tunggunya sampai jam 23.59. Ya, Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terus istiqomah, Bunda masuk ke grup Iqrob ini adalah grup yang paling saya istimewakan karena Bunda adalah murid pertama saya di online yang Iqrob. Jadi peraturan ini memang akan tetap saya lakukan. Siapa di antara kita yang 3 kali tidak masuk, 3 kali ada silang, insya Allah Akhi Anper langsung akan mengeluarkan dari grup. Ya, gitu. Itu memang kelihatan kejam, tapi kekejaman ini untuk kebaikan. Ya, bagi Bunda yang kemudian nanti ingin berinfak untuk kelancaran pembelajaran, silakan dikirimkan ke rekening metode Yasir. Tapi kalau kemudian tidak pun berinfak, tidak apa-apa. Ya, kami ikhlaskan itu semua. Ya, kenapa? Karena semua infak Bunda kemudian kami kumpulkan, sebagiannya kami bantu untuk makan santri, sebagiannya kami sisihkan untuk beli perlengkapan untuk online, untuk bayar Zoom, untuk bayar yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan infak itu bisa membantu kita semua dan bisa berkah untuk Bunda dan berkah untuk kami para santri. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Kemudian segala kekurangan saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita terus dipilih Allah, belajarnya di usia 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pokoknya kita dipilih Allah. Saya kembalikan ke Akhi Anper, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol Akhi Anper. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bunda dan Ayahanda yang sudah hadir dan ikut menyimak. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.
Tetap semangat ya Ibunda dan Ayahanda, tetap semangat walaupun Insya Allah bingung. rekamannya. Yakinlah bingungnya hanya sementara. Insya Allah nanti kalau kita biasa ikut pembelajarannya, insya Allah pelan-pelan pasti paham. Semoga kita semua selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam belajarnya, diberikan pemahaman yang baik dan cepat menangkap pelajaran. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengirob Al-Quran. Amin ya Allah. Amin. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah sehatkan kita selalu. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.